Welcome back to our Instagram Live di Growfit Playground. Selamat sore, selamat hari Minggu. Aduh, hari ini panas banget, makanya hari ini temanya rambutnya jadi keriting karena kepanasan. So, sore ini kita akan ngobrol-ngobrol santai, cukup santai, tapi memberikan informasi yang banyak ya, terutama untuk parents. Nah, hari ini kita akan mendengarkan tentang testimonial dari seorang buyer kita. Beliau membeli Growfit Playground untuk di rumahnya untuk anaknya usia 9 tahun, tapi turn out to be Ibu Dian, yang disapa Ibu Dian atau Ibu Maria Ardianing Tias ini adalah seorang advokat ABA atau Applied Behavior Analyst khusus untuk ABK, anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi hari ini kita akan bahas dengan Ibu Dian, apa sih fungsinya, kenapa Ibu Dian tertarik membawa satu media fasilitas ke rumah khusus untuk anaknya Abby. Oke? Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan selama IG Live ini berlangsung, silakan diketik aja. Tapi kalau memang nanti tidak terjawab di IG Live ini, kita akan jawab nanti di IG Story atau IG Feed kita. Ya, semoga bisa membantu. Nah, jadi tolong disimak baik-baik. Kita akan langsung undang Ibu Dian. Halo, selamat sore. Apa kabar? Baik, terima kasih Bu sudah diundang untuk sharing di Growfit Playground. Ini kebetulan Abi lagi di belakang saya lagi main. Tuh spesial ya. Nah, jadi hari ini spesial banget, kita sama Ibu Dian ini kedatangan Ibu Dian sebagai tamu kita, salah seorang buyer kita. Nah, Ibu Dian mungkin tanpa banyak kita ngobrol basa-basi nih, lebih baik kita langsung ke inti ya, Bu Dian ya. Karena ini sangat penting sekali ya. Ya, sebelumnya mohon maaf ya, ini Jakarta tiba-tiba hujan deras. Jadi kalau misalnya ada suara petir, duduk-duduk, mohon maaf buat yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Jadi selamat sore orang tua, terima kasih sudah hadir. Orang tua di waktu Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur mungkin ada. Gitu. Silakan Bu Tres, saya mau mulai atau Ibu mau tanya-tanya dulu langsung? Jadi kita ingin bertanya nih, Ibu Dian sebagai orang tua, ya kan, dari Abby, dan juga ini Ibu Dian ini seorang advokat ABA. Jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit nggak ABA itu apa dan apa sih kegunaannya seperti itu? Jadi kalau boleh saya jelaskan ya, jadi Abi ini yang di belakang saya ini, anak saya ini sekarang umur 9 tahun. Dia pertama kali didiagnosa, bukan resmi ya, sama dokter Indonesia, itu ada indikasi autism spectrum disorder itu usia hampir 3 tahun. Nah, pada saat itu saya belum mau ke Milan ya. Jadi pada saat di Milan, kan Abi itu kan namanya anak kebutuhan khusus ya, tidak bisa mengikuti instruksi dan segala macam, dan disarankan memang Abi untuk mengikuti terapi ABA. Pada saat itu ABA mungkin di Indonesia belum se-booming sekarang. Gitu. Sudah ada tapi belum booming, dan mungkin ada ABA-ABA-an ya, abal-abal gitu. Ya, bentar ya Abi ya, Ibu mau ngomong kita boleh ya? Terus mohon maaf nih, tadi udah di set keluar teman anaknya muncul ya sudah. Terus kemudian ABA itu saya pelajari sendiri karena kan ternyata untuk mengambil terapi ABA di Milan pada saat itu, di kota Milan saat itu tuh memang tidak mudah yang bisa berbahasa Inggris, antriannya panjang, dan ada pun mahal sekali. Saya disodorin di quotation tuh bisa 1 bulan itu 6.000 euro. Jadi akhirnya saya pelajari sendiri. Karena emang supervisornya itu BCBAD, jadi udah level PhD dokter ya, jadi dokter, jadi saya nggak bisa nyalahin lah, emang posisinya segitu. Memang ada prosedur-prosedur yang harus dilalui. ABA itu kan sebenarnya Applied Behavior Analysis, suatu ilmu sains tentang perilaku, bagaimana membentuk perilaku, dan itu lebih mudahnya seperti itulah.
Dan memang berdasarkan evidence base. Jadi ada apa namanya catatan data dan assessment. Jadi nggak sembarangan kita tuh tetap nggak. Jadi kita benar-benar berdasarkan data. Data itu adalah basic dari ABA. Nah, kembali lagi ke quotation yang disebut kepada saya, kan saya pusing. Aduh, gimana nih? Akhirnya saya cari buku sendiri, saya kursus sendiri dari Amerika. Pokoknya benar-benar saya pelajari sendiri ABA itu sampai akhirnya saya menemukan RBT, namanya tuh terapis ABA yang bisa mendampingi Abi di sekolah, karena memang sekolahnya minta. Nah, sekolahnya itu karena memang sudah pernah menangani anak yang berkebutuhan khusus dan cocok dengan ABA, jadi sekolahnya sekarang minta pokoknya cari yang bisa ABA. Ya udah, akhirnya itu tetap aja kan, lumayan juga kan, namanya di Eropa kan, semurah-murahnya berapa sih gitu kan, minimal 1.000 euro saya pasti keluar. Nah, oke, saya bilang sama suami saya, kalau di sekolah fine, tapi di rumah saya sendiri deh yang ngakuin. Kalau kita dua-duanya pakai terapis bisa jebol. Akhirnya saya pelajarin sendiri semua dan ya puji Tuhan berhasil lah. Maksudnya ada progres. Kita kan kalau ngomongin anak berkebutuhan khusus kan kita selama ada progres itu kan berhasil ya. Nah, kembali lagi pada saat saya sebelum ke Milan, Abi pernah ikut terapi sensorointegrasi. Itu kalau di Indonesia, kalau anak didiagnosa ISD, ASD, pasti disuruh sensorointegrasi terapi. Pasti disuruh terapi sensorointegrasi. Karena memang kebanyakan tempat terapi Indonesia itu sensorointegrasi. Nah, saya perhatiin, oh ya gitu. Jadi mengajarkan anak patuh instruksi, manjat-manjat, dan segala macam lah gitu. Nah, pada saat saya ke Milan, saya nggak nemu yang kayak gitu, karena kan semua bahasa Italia kan. Akhirnya saya pelajari sendiri itu bagaimana melatih sensori integrasi anak sendiri gitu lah. Caranya bagaimana? Saya nemu taman di daerah sana dekat apartemen saya dan saya lakukan sendiri. Ya mirip-mirip lah sama yang di Jakarta. Jadi setiap hari itu saya latih dia untuk paling nggak bermain itu dengan yang benar. Misalnya naik tangga itu yang benar, koordinasinya, praksianya bagaimana, bridge jembatan dari apa namanya processing motoriknya dari brain ke motorik itu kan nggak mudah kan. Anak-anak ini kebanyakan anak dengan autism pasti ada sensory processing disorder. Anak dengan sensory processing disorder belum tentu ada autis. Tetapi anak dengan autis itu biasanya ada sensory processing disorder. Ada yang hyposensitif, ada yang hypersensitif. Yang hypersensitif itu kalau misalnya dengar gledek-gledek dia pasti begini. Kalau hypo itu cari-cari biasanya, waduh, manjat-manjat. Itu hypo biasanya mereka nggak bisa. Nah, nggak bisa diemnya itu sebenarnya karena mereka tuh nggak tahu mau ngapain gitu. Kegiatannya nggak jelas. Sebenarnya kalau mereka dikasih arahan yang jelas, kita ajarkan gitu. Nah, itu bisa kok gitu. Saya dengan ketelatenan konsistensi tiap harinya saya dengan Abi itu ternyata bisa kok, dan itu sangat menghemat pastinya, karena kan integrasi itu kan lumayan. Yang bagus di Jakarta tuh minimal 250.000 per jam gitu. Per jam hitungannya jam. Nah, ini kan bisa saat anaknya butuh. Jadi kalau misalnya kayak Dropit ini, kenapa saya putuskan usia 9 tahun saya beli, saya hadirkan di kamarnya dia yang nggak terlalu besar, tapi paling nggak fit lah gitu. Itu karena saya melihat kebutuhannya dia. Dia masih ada kebutuhan seperti itu. Dan misalnya, ini kita pakai IBA ya, replacement behavior. Apa namanya, di rumah saya kan ada, bentar ya, ada tangga-tangga, segala macem lah gitu. Nah, saya nggak bisa kan cuma bilang sama Abi nggak boleh naik tangga. Saya menggunakan replacement behavior. Saya kasih wadah, Abi kalau mau naik di kamar ya, gitu. Tapi sebelumnya memang saya tunjukkan dulu. Saya waktu sempat ke showroom juga. Abi kamu suka nggak? Mau nggak? Mau. Nggak mau. Jadi memang orang tua itu harus jeli
melihat kebutuhan anak. Gitu. Kalau memang butuh, ya kita usahakan hadirkan. Gitu. Kira-kira mengerti ya, soalnya saya punya Paham. loncat gitu. Nah, jadi memang harus ada media ya. Jadi mau bagaimanapun istilahnya, apalagi kalau misalnya kita nggak bicara sekarang lagi pandemi, kita bicara lagi kondisi normal. Istilahnya kalau sesi terapi itu kan tidak mungkin dilakukan setiap hari ya, karena satu mungkin juga dari sisi biaya memang cukup besar ya. Kemudian yang kedua, anak-anak ini kan memang mereka ada jadwal lain dong selain terapi ya. Nah, jadi maksudnya yang tadi mungkin saya tangkap dari Bu Dian ini bahwa kalau misalnya namanya mau telaten, anak ini benar-benar mau ada progres, memang harus dilakukan setiap hari, ya. Nah, mungkin kalau kayak di Milan, ya Milan, mungkin di negara-negara lain mungkin banyak playground di luar sana yang supporting, ya. Betul, Area ya masih lingkungan dekat, lingkungan rumah. Tapi mungkin kalau kita di Jakarta, pandemi atau tidak pandemi, sepertinya memang belum ada supporting seperti itu ya. Jadi memang kita harus menyediakan sendiri, or either harus bayar ke tempat lain. Betul ya. Betul sekali. Itu makanya kenapa anak-anak Eropa tuh nggak banyak gadgetan, karena mereka banyak ruang bermain. Bayangin di dekat lapangan saya tuh ada 2 playground yang model-model begini, persis. Tapi yang outdoor ya. Iya. Betul. Jadi memang sudah ada, ya anak-anak bisa bebas lah ya gitu, anytime mereka mau keluar main ya. Dan secara tidak langsung melatih mereka punya motorik dan sensorik ya. Karena kan ada gross motorik itu kan nggak hanya latihan yang model untuk bisa sepeda, itu kan ada prosesnya gitu, nggak bisa langsung sepedaan gitu. Misalnya dari roda 3 pun sebenarnya juga ada lagi, misalnya kok ini kayak ini juga dari naik kan sebenarnya koordinasi motorik kan nggak semua anak bisa loh naik tangga itu kalau memang ada masalah. Jadi kalau menurut saya memang hal-hal ini seperti ini selain kebutuhan pun juga kita juga, oh iya satu lagi, kita juga bisa melatih kepatuhan anak. Karena begini, banyak kan anak-anak ini kan anak-anak anak kebutuhan khusus ya, mereka tuh suka nggak mandang apa ya, misalnya kayak apapun dipanjat gitu kan. Tadi kan seperti tadi saya bilang ada reflection behavior, kita ajarkan dia untuk hanya bermain di tempat yang dia bisa main. Terus kemudian juga bermain yang benar gitu. Misalnya nih ayunan kan, misalnya anak ini ayunan. Kalau anak nggak tahu ini ayunan, paling dia tetap. Itu bisa loh kejadian itu. Makanya saya bilang yang seperti itu nggak instan, Jadi ada prosesnya, dan itu prosesnya tiap hari. Makanya kadang-kadang kalau misalnya ada orang tua yang melihat Abi sekarang atau gimana, ya tanyakan bagaimana proses yang terjadi sebelumnya gitu. Pada saat misalnya dia bermain piano dari kecil 3,5 tahun, sebelumnya kan udah latihan begini gitu, yang gross motorik gitu. Misalnya dia bisa, ya gross motorik itu pasti berhubungan dengan fine motorik. Gitu. Yang saya tahu adalah dulu kan pernah ya tanya sama siapa saya juga lupa. Katanya anak kalau gelantungan itu katanya melatih tangannya, jadi itu juga bagus untuk dia bisa menulis dengan baik, fine motoriknya juga terlatih. Betul. Jadi itu ya kembali lagi ke orang tua, ketika melihat anak berperilaku yang dianggap bermasalah, kita harus lihat satu, fungsinya apa? Apakah memang itu kebutuhan atau memang kebutuhan sensori, atau memang anaknya cari perhatian. Kalau emang kebutuhan, ya kita harus penuhi. Gitu. Jadi atau lagi juga kalau kita ngelihat, kalau pakai teori ABA ya, EBC, Antecedents, Behavior, Consequence. Antecedents itu kejadian sebelum behavior terjadi, perilaku terjadi. Jadi misalnya anak manjat-manjat, konsekuensinya apa? Misalnya kita bilang jangan manjat-manjat, nanti dia besok manjat-manjat lagi. Kalau misalnya sebelum perilaku terjadi kita ada strategi, misalnya dia mau naik ke tangga, yuk main ke sana yuk, main ke tempat yang benar yuk, di tempat bermain kamu yuk, di kamar. Itu akan tidak konsekuensinya
berikutnya dia tahu ketika dia pengen manjat-manjat, dia nggak perlu naik-naik tangga yang berbahaya buat dia. Dia bisa langsung ke tempat bermainnya gitu. Jadi memang istilahnya ini bukan hal yang sepele sebenarnya menurut saya ya. Ini bukan hal yang sepele. Ini kalau misalnya memang anak butuh ya paling enggak orang tua consider lah untuk menyediakan wadahnya. Jangan sampai penyesalan datang terlambat. Misalnya anaknya tiba-tiba naik lemarinya jatuh gitu. Kecelakaan terjadi. Kalau ini kan kayak gini-gini kan minim banget celaka, ada matrasnya, terus saya udah ngetes cukup aman gitu, di kamar. Iya. Ya, kembali lagi ke terserah orang tua ya. Gitu. Saya sih setuju sekali dengan Budian. Tapi mungkin kayak yang Budian tadi ceritakan, kalau saya lihat memang kasusnya bukan hanya untuk anak yang berkebutuhan khusus ya. Maksudnya tadi kayak kita belajar untuk apa? Belajar untuk swing atau misalnya belajar untuk mengangkat badan gelantungan ya. Itu untuk koordinasi untuk pada saat dia menulis atau naik sepeda. Karena itu saya lihat memang sebenarnya itu adalah salah satu jalan yang benar. Ya, jadi anak ini memang harus berlatih motorik. Nah, tapi mungkin kalau saya kebanyakan lihat, karena kan saya juga ada putra, ada putri ya, banyak teman-temannya juga. Nah, jadi pengalaman itu kalau misalnya anak kayaknya belum bisa nulis, malah yang dikembangkan, yang diperkuat bukan jarinya, tapi dipanggil guru les. Supaya belajar nulis, gitu. Ya, itu makanya saya kadang-kadang orang tua itu maunya shortcut. Iya. Nggak mau belajar prosesnya. Itu bukannya saya menjudge ya, tapi saya melihat kebanyakan yang mengadu ke saya ya mau gimana gitu. Ya itu tuh sebenarnya kan parenting segala macam itu kan butuh waktu untuk belajar, baca buku, baca sources yang benar ya, sources yang benar itu kan nggak mudah juga, banyak yang jualan, banyak yang ini, tapi kan kembali lagi kita bagaimana kita bisa memilih referensi yang benar untuk kita gunakan gitu. Dan ini sudah terbukti kok apa yang saya pelajari ternyata memang ya buat saya sih berhasil ya, maksudnya Abi ada progres, dia bisa menggambar, bisa mewarnai, melukis gitu. Tulisannya bagus. Ini memang makanya saya nggak mau gara-gara pandemi saya kehilangan apa yang sudah saya bangun selama ini. Kerja keras sudah sampai hilang, jadi ya udah. Jadi sebenarnya saya nggak mau berisiko gitu. Kalau Abi butuh ya sudah gitu. Iya, itu sih sebenarnya. Jadi mending kita invest sesuatu yang memang kedepannya kita itu akan istilahnya tidak akan menyesal ya, Budian ya. Betul, itu investasi itu kita mau investasi manusia ya. Investasi manusia anak kita. Waktu tidak bisa kembali loh. Betul. Usia anak makin dewasa makin dia gede makin susah loh. Iya. Jadi mumpung masih apalagi kalau masih punya anak balita ya, aduh, mending ya saya aja yang udah 9 tahun aja saya nggak berani, padahal Abi tuh misalnya apa sih udah bisa sepeda, udah bisa segala macam, tapi udah gitu. Saya nggak ambil risiko itu. Nah lihat tuh dia tuh kan munyir, misalnya kalau orang Bapak dia tadi nggak bisa diem. Sama. Iya. Namanya orang tua kan pasti ada ini ya, kekhawatiran ya. Dan saya nggak perlu khawatir kan. Saya nggak perlu khawatir. Ini ada tangga ke atas lantai 3 loh. Ya, coba ya. Ini kan saya nggak perlu khawatir. Saya udah ya berani lah, harusnya nggak ya udah ada paling nggak resiko tuh bisa diminimalisir gitu. Karena sudah ada wadahnya. Iya, betul. Karena memang kan sebenarnya dari Growfit sendiri kita memang desain untuk playground ini memang kita lihat dari safety-nya dulu ya. Kita lihat dari safety-nya. Makanya kenapa mungkin Budian juga salah satu istilahnya ya dari beberapa hal yang memang ada di Growfit, Budian juga mungkin lihat di ladder-nya kita juga kasih rubber ya. Jadi anak tuh belajar naik tangga atau mereka main dengan agak cepat naik tangganya itu tidak akan gampang slip ya. Betul. Ya, itu safety-nya baik. Jadi
pertama kali kan saya, wah, kok lumayan juga ya harganya, siapa sih yang nggak beli? Begitu saya ke Iya. sana sama suami saya diskusi, kita ketok-ketok semua, emang bagus kok gitu. Terus satu lagi juga yang saya amazed juga nih Bu, Ibu punya tim teknisi tuh bagus ya, saya suka gitu loh. Maksudnya mereka rapi, terus ngebornya juga di iniin. Saya suka aja gitu yang terus diskusi dulu gitu, ini gimana ya, kalau gimana ya gitu. Iya, Jadi saya nggak asal masang gitu loh. betul. Itu yang saya juga cukup appreciate lah Ya, gitu. jadi kita juga kan tidak mau hanya istilahnya, oh kita hanya menjual ya, tapi kita services dari mulai Ya. instalasi, kemudian kita ketepatan pemasangan, kita janjikan, kemudian pada saat pemasangan, apalagi pandemi seperti ini ya, kita pastikan protokol kesehatannya, kemudian apa namanya, kita pastikan terutama untuk profitnya itu kuat, ya kan, attach di dindingnya kuat, jangan sampai nanti bermain ada apa, nah itu kita nggak mau. Makanya kenapa mungkin kalau lihat di Instagram kita ada tim kita yang bergelantungan, nah itu untuk memastikan bahwa grafik yang dipasang di masing-masing tempat itu adalah kuat. Seperti itu, seperti tadi Ibu bilang, kita tidak mau ada kecelakaan, kita benar-benar meminimkan kecelakaan atau apapun. Ya, nah makanya kalau misalnya untuk Ebi juga cukup sangat membantu, seperti ada apa kita karet-karet ya, rubber-rubber, tidak ada skrup-skrup yang keluar ya. Apakah itu jadi concern untuk Ibu Dian waktu pada melihat Growfit ini, lagi saat melihat ke showroom Growfitnya? Ya pastinya semuanya ini kan apa saya itu kan melihat semua, ya memang ada yang sebelah sini mungkin saya memang spesial kurang, tapi paling enggak ini kan kuat sekali nih, kuat semuanya. Terus ininya juga kan plastiknya ini enggak plastik-plastikan. Ya tapi kalau suka bandel diketok-ketok gitu kan di besinya, nggak apa-apa tuh, nggak bocor nggak apa. Jadi juga sama, udah beberapa kali diketok-ketok nggak apa-apa tuh, nggak kuat semua. Terus sabernya juga ini kan ada apa sih giginya ya, juga ada selim. Tapi tak pernah saya dapat abi keselimpet lah gitu loh. Iya, Yang iya, iya. benar-benar apa semuanya juga. Makanya pada saat itu saya akhirnya nggak ya gitu lihat, asal saya putuskan kayak mas suami saya, udah yuk gitu. Waktu itu udah 2 tahun lalu ya. Jadi sebenarnya ini kan ya karena memang kita udah mikir, aduh nih kalau kelamaan pandemi seperti ini, sekolah juga enggak, tuh tempat main juga. Terus sebenarnya kan Abi kan ikut gym yang tau lah, yang gym anak-anak itu juga terpaksa kan tutup juga kan. Jadi ya udah. Ini juga kita bisa latih sendiri kok, untuk misalnya kapan Abi bisa main sendiri, kapan kita latih dia, itu bisa lah di dalam kamar. Ini di kamar loh, ini bukan di luar. Kamarnya juga nggak bisa besar amat. Jadi bisa masuk ya, memang kita desain itu juga membutuhkan space yang besar sekali untuk bisa berolahraga, beraktivitas, ya. Betul. Dan ini memang karena kamarnya nggak terlalu besar, jadi kan waktu saya diskusi sama teknisinya Ibu Growfit, saya tahu sebelah sini kan dekat sama pintu. Kenapa? Supaya kalau misalnya dia mau ngayut, pintunya tuh dibuka. Jadi dia bisa. Nah, itu juga saya diskusi sama, ini gimana nih? Oh ya, enaknya gini Bu. Jadi memang pada saat penempatan itu saya diskusi dulu, ini ruangannya seperti ini, bagaimana ya enaknya peletakannya. Itu juga tim Ibu cukup tanggap lah untuk memberikan advice yang terbaik. Gitu. Betul. Oke, nah mungkin itu informasi cukup penting ya dari Budian yang disampaikan. Nah, jadi makanya kadang kita pun dari grup kita suka menanyakan sebelum pemasangan itu ruangannya seperti apa, kemudian mau ditatanya bagaimana, kenapa? Jadi kita bisa memberikan solusi yang bermain, yang nyaman dan aman panas. Betul. Jadi jangan nanti misalnya di apa pasang maunya tuh di situ, mungkin dari sisi kita ada konsultasi, oh enggak lebih baik di sini kenapa seperti yang Ibu Dian ada info. Nah itu kan jadi biar sama-sama enak ya Bu Dian ya, anaknya nanti bermain juga enak seperti itu. Nah kita kembali lagi nih ke yang tadi progres Abi, kan banyak juga yang pasti bertanya sama Bu Dian, gimana sih bisa Abi itu mencapai sampai sekarang ini. Nah, kemudian ada nggak? Pasti kan banyak orang tua juga yang maunya, tadi kita udah bicara, banyak orang tua yang maunya shortcut. Saya maunya misalnya saya maunya dalam berapa bulan ya anaknya udah begini, udah begitu. Kira-kira
yang minta advice dari Ibu Dian sendiri. Nah, itu banyak nggak orang tua yang seperti itu? Banyak sekali. Makanya, makanya untuk urusan anak berkebutuhan khusus, paling gampang tuh jualannya pasti. Yang pasti-pasti, misalnya pasti. Oke, pasti ini, pasti itu. Saya pikir rasanya tuh nggak apa ya, sangat tidak etis ya. Karena memang semua ini kan proses yang kita tidak pernah tahu apa namanya, tidak pernah tahu gitu. Even yang tipikal yang normal pun juga kita kan nggak pernah tahu ekspektasi kita sama ekspektasi anak jadi apa kan kita nggak pernah tahu gitu. Waktu bikin anak pun juga belum tentu jadi kan. Nah, sama aja ketika anak berproses bertumbuh kembang itu juga kita nggak pernah tahu. Tapi paling tidak referensi yang kita lakukan pada saat parenting, pada saat misalnya gini kita mau berhemat nih, yang tadi saya balik lagi berhemat, berhemat berhematnya jangan terlalu lah gitu. Kalau misalnya mau berhemat, tapi kita bisa lakukan sendiri gitu. Saya dari dulu zaman di Milan sampai sekarang, daripada uangnya saya habiskan untuk terapi, saya mending saya belajar sendiri, saya beli alatnya. Ya. Itu saya kayak gitu karena saya pikir terapis bisa datang dan pergi. Kalau misalnya kita ke tempat terapi, oke lah. Tapi kalau di Jakarta kan macet, belum lagi antre. Anak suruh antre terapi, terus anaknya butuh, anaknya menunggu, terus gimana gitu. Jadi saya selalu berpikir yang kalau mau ngomongin shortcut, saya shortcutnya seperti itu. Saya beli alatnya, saya pelajarin, saya nggak tidur, saya pelajarin, itu saya babat semua, saya ikut course, saya ikutin semua, itu shortcut saya gitu. Jadi makanya saya bilang gimana ya, saya mau bilang bahwa memang semua itu butuh proses gitu loh, nggak bisa yang namanya even punya anak tipikal pun juga nggak bisa namanya sebulan misalnya kursus melukis langsung bisa gambar kayak Picasso, nggak mungkin gitu. Jadi sama lah seperti anak ketika dari lahir tumbuh dari merangkak langsung jalan, itu kan nggak bisa dari anak bayi lahir langsung jalan, tuh kan nggak mungkin sama. Dan memang anak berkebutuhan khusus membutuhkan proses yang lebih panjang daripada anak tipikal. Dan itu kita waktu kita mengetahui kondisi anak tersebut, kita harus bisa menerima. Penerimaan itu yang akhirnya membuat kita ya sudah, ya harus jalanin saja. Ya udah, emang lama ya sudah gitu. Jadi itu sabar, konsisten. Jadi bukan yang mengeluh, aduh gimana ya anak saya nggak bisa diam, gimana ya gitu. Aduh anak saya banyak temari gimana ya gitu. Ya kalau ngomong terus gitu, terus misalnya, aduh kok biaya terapi mahal, terus anaknya mau didiemin gitu, nggak mungkin kan. Makin lama ditunda, itu sama aja PR makin besar gitu. Itu yang saya lihatnya seperti itu gitu. Maksudnya ya lakukan sesuatu lah. Lakukan sesuatu. Cari solusi. Cari solusi. Jangan mengeluh. Karena mengeluh justru malah hancurkan. Nggak cuma orang tua, anaknya sendiri juga kasihan. Gitu. Dan carilah referensi yang benar. Jangan referensi yang halu. Gitu. Halu tuh istilahnya apa ya? Ya nggak berdasarkan riset, nggak berdasarkan sains. Ini kan jelas sainsnya ada, gitu kan. Nggak. Misalnya ini yang kita bicara ini, ABA juga sama. ABA itu kan malah, jadi gini, kalau anak autis, anak dengan autisme itu sebenarnya butuh terapi itu 3. Sensory integrasi, ABA untuk perilakunya, untuk shaping, untuk membentuk, terapi bicara itu kalau ABA itu verbal behavior-nya nggak jalan, misalnya ada masalah artikulasi, terus nggak mau ngomong, itu masuk terapi bicara 3. Nah kalau kuat duitnya boleh tuh 3-tiganya terapi. Tapi saya pada saat dulu dibilang, aduh nggak ada nyerah gitu. Apalagi kalau sekarang masalahnya kan lain ya, masalahnya sekarang pandemi ya. Saya pandemi gitu. Dan juga saya pikir ya udah kan, saya pikir nggak perlu terapi yang sensory integrasi, yang penting Abi terpenuhi kebutuhannya. Abi punya wadah untuk dia masih manjat-manjat. Abi tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Jadi dia ada tempat untuk replacement behavior, tidak naik-naik. Enggak yang di sini ada 3 tingkat gitu. Jadi itu
untuk mengatasi itu. Jadi sebelum perilaku yang bermasalah terjadi, ini adalah antecedent strategy untuk supaya Abi perilaku yang positive reinforcement. Jadi saya nggak bilang jangan, nggak boleh, tapi Abi main di sini. Ya, Itu. ada tempat sendiri ya. Ya. Oke. Jadi sebagai orang tua tuh jangan bilang ya sudah atau hanya komplain tapi nggak menyediakan wadah ya. Anak saya belum bisa begini, anak saya belum bisa begitu, tapi aku juga bingung mau di mana mengerjakannya atau mau di mana beraktivitas ya. Ya, memang saya percaya Bu. Kita saya ya, saya tuh dulu sempat merasakan ketakutan, tapi sekarang setelah bertahun-tahun berjalan, saya merasa bahwa ada aja kok rezeki dari Tuhan. Untuk orang tua yang memang tulus untuk anaknya, ada aja. Jadi nggak pernah, saya nggak pernah, saya berusaha untuk tidak perhitungan boleh, tapi perhitungannya wajar ya tadi tuh. Kalau emang nggak bisa kasih terapi, ya kasihlah, sediakan alat, sediakan waktu sama anak gitu. Karena perhitungannya pasti ada itu. Saya sih hitung-hitungan kayak gitu. Pasti ya sebagai orang tua kan. Tapi kita tetap harus menyisihkan mana yang terbaik kalau memang buat anak. Tadi kan yang Ibu yang bilang kan istilahnya nanti jangan hanya ada penyesalan. Ya, pada waktu jangan kan misalnya kita tidak semua membicarakan tentang misalnya anak berkebutuhan khusus. Anak yang tipikal aja yang tidak berkebutuhan, maksudnya tidak mempunyai kebutuhan khusus saja, mereka kan punya, misalnya kayak ada tenggat waktu ya, sampai berapa lama ini anak-anak berkembang. Betul. Ya, betul. Nanti kalau contohnya kayak apa mungkin dari sisi badan ya, misalnya anak-anak ini tidak tinggi. Nah mungkin orang tua cuma bisa ngomong, oh ya memang anak Asia, memang tipe-nya begini ya. Sebenarnya kan tidak ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya enggak. Cuma mungkin karena tidak dibantu dengan aktivitas, bermain sekarang ya. Betul. Kalau saya lihat ke sini. Betul. Karena itu gross motorik, fine motorik itu kan semua harus dilatih. Bagaimana koordinasi otak dengan motoriknya praksia ya, praksis. Itu tuh harus dilatih terus gitu loh. Jadi selain anak kebutuhan khusus kan juga ada anak yang memiliki sensory processing disorder. Jadi anak tipikal yang punya sensory processing disorder juga anak tipikal yang memang emang arahnya kinestetik tuh. Itu kan ada tuh yang suka gerak. Nah itu juga tuh ya mau gimana, karena kan beda latihan sepeda, latihan skuter, latihan berenang itu beda dengan manjat-manjat. Kita kan nggak ada waktu, nggak setiap kali punya waktu buat hiking kan. Hiking kan mesti keluar kota. Kalau ini kan manjat tuh kan lain lah. Ini ada koordinasi balancing dan gelantungannya itu loh, Bu, gelantungannya itu kan kalau di rumah mau gelantungan di mana ini kan kuat banget nih. Sebentar, nih nggak kelihatan di sini ya. Nah itu tuh gelantungannya ini safe lah kalau saya sih lihatnya. Itu yang jadi pertimbangan. Jadi memang orang tua tuh harus pintar-pintarlah melihat kebutuhan anak. Iya. Gitu. Pintar-pintarlah, jelilah melihat kebutuhan anak. Nah, jadi mungkin dengan Growfit nanti papanya Abi atau Budian sendiri bisa ikut naik ya, karena memang beban untuk di Growfit ini kan sampai up to 150 kilo kan. Jadi sambil menemani, mungkin pada saat Abi ingin bermain bersama, juga bisa ikut bermain bersama-sama parents-nya, seperti itu. Ya mungkin saya selama ini cuma ngeliatin aja, teman dia saya mau nyoba sih. Temen saya pernah nanya, kamu udah nyoba belum? Ya, pemalas orangnya. Udah lihat anak saya udah capek gitu, tapi saya mau coba gitu karena ini yang cukup kuat semuanya ya, apa ininya juga. Betul. Nah ini 120 kilo ya? Iya, 150 kilo ya. Jadi nanti papanya kalau mau olahraga juga bisa gitu. Nah mungkin ini ada yang menarik juga. Jadi Ibu Dian ini pernah beberapa kali menuliskan artikel ya tentang anak autism di Kompasiana dan artikel-artikel lain. Kompas, nah, bukan Kompasiana, kompas.com. Kumparan sama kompas.com, sorry ya. Betul ya. Iya, saya udah kolom di kompas.com. Oke, nah jadi ada salah satu yang statement mengatakan bahwa kalau misalnya anak autism itu kalau misalnya mereka
lagi galau atau misalnya lagi kayaknya stres atau tidak tenang, mereka dengan bermain motorik ini bisa mereka bisa menenangkan mereka, begitu ya, Bu? Iya, iya, iya pastinya kan, kan Contohnya apa ya? Itu kan bagian dari sensori. Sensori. Jadi kan kalau kita bicara ABA itu kan kita selalu melihat ada 4 fungsi perilaku kan. Empat fungsi perilaku tuh atensi, minta perhatian, terus akses, terus sensori, terus satu lagi kok jadi lupa ya. Jadi pokoknya sensori itu adalah salah satu fungsi perilaku gitu. Nah, em, jadi tuh kebutuhannya anak-anak itu adalah memang ada masalah sensory processing disorder itu yang harus dipenuhi. Nah, dengan apa ya? Dengan ini, jadi mereka tuh apa ya? Ya sensory seeking tadi itu yang saya bilang biasanya yang hyposensitif dia mencari hal-hal yang misalnya ayunan, jadi dia lebih tenang gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita Ebi harus sendiri, kenapa? kalau Ebi sendiri gimana? Kalau pada saat mungkin dia Abi itu saya ngelihat lebih ke hiposensitif sih. Jadi makanya anak itu kan aktif ya. Apa namanya? Apa sebentar, saya tadi jadi ini Bu, jadi apa kok bisa lupa apa namanya 4 fungsi perilaku. Jadi saya hafal di luar kepala loh, teman. Sebentar ya. iya. Oke. Ya, ini sensory stimulation, escape itu kabur. Jadi kabur, misalnya dia disuruh apa nggak mau lari, itu fungsi perilakunya. Akses untuk atensi, jadi dia misalnya dia loncat-loncat itu kalau dia anak loncat-loncat itu kita lihat anak ini loncat-loncat depan kita mau cari perhatian atau emang dia sensori ya, itu juga pintar-pintarnya orang tua melihat, mengkaji, menganalisa perilaku tersebut. Dan yang terakhir adalah akses ke sesuatu, misalnya ke supermarket gitu, minta coklat gak dikasih jerit-jerit. Nah itu termasuk yang dia pengen sesuatu. Nah itu juga kita harus lihat kalau emang dia pengen sesuatu tapi dia nangis jerit-jerit, jangan dikasih. Nah itu shaping behaviornya nggak mudah. Itu bener-bener saya itu apa ya istilahnya udah urat malu udah putus. Karena kenapa? Kalau saya turutin saat itu ditolong misalnya dia jerit-jerit, besok-besok dia jerit-jerit lagi kalau minta sesuatu. Gitu. Tapi kalau misalnya memang fungsinya itu sensory stimulation kayak manjat-manjat atau ini, udah itu kan kebutuhannya dia. Kita harus hormati gitu. Apapun tipe anak, mau ABK, mau tipikal, kalau anak butuh itu kan hak asasinya anak gitu loh. Kita orang tua cari uang buat siapa sih? Kan buat anak gitu. Jadi ya udah gitu. Ini kebutuhan ya kita penuhi daripada dia nggak tenang atau dia manjat-manjat kemari atau dia kocok-kocok kemana gitu. Ini bener-bener loh dengan adanya ini Abi masalah perilakunya bisa teratasi, tidak terjadi ya gitu. Oke. Katanya Abi paling senang ini ya, ini yang kayu ya. Ya, dia memang sukanya, dia sukanya nah, gantungan juga dia suka naik dia suka naik di atas tuh naik terus naik di atas gitu. Kayak ini ya terus turun lagi gitu. Biasanya Jadi, berapa lama Kak spend time di Growfit Playground-nya kalau Abi? Abi itu durasinya mungkin nggak terlalu lama ya, 10 sampai 15 menit, tapi dia sering. Jadi misalnya gini, lagi pelajaran gitu, terus pas break dia main sebentar, terus dia belajar lagi gitu, terus atau jadi dia memang anaknya kan suka aktivitas macam-macam, ada namanya ini, ada namanya piano, jadi ganti-ganti. Jadi, nah itu kalau orang tua bilang anak saya tuh nggak bisa diam, hiperaktif segala macam, lah udah dikasih kegiatan belum? Jangan-jangan anaknya nggak tahu mau ngapain, gitu loh. Anaknya nggak tahu mau ngapain, akhirnya dia malah nggak gitu lah. Nah, saya tahu Abi itu orangnya juga nggak bisa diem. Ya udah, saya arahkan kegiatan-kegiatan ini, piano apa sama. Jadi interaktif dia itu ke arah yang positif. Energinya tersalurkan ke arah yang positif. Yang kalau naik-naik ini kan dia
ininya kan keker jadinya kan, kuat, ininya juga bagus, koordinasi buat piano. Piano itu kan enggak, piano itu kan beda sama keyboard, Bu. Piano itu Iya. kan Betul tekanan apa ya. ya? Tekanannya. Bayangin, saya itu selama ini Abi itu baru punya piano. Selama ini nggak punya piano, bisa punya piano di mana aja. Karena latihannya seperti ini. Kita baru mulai itu baru ini. Jadi selama ini kalau ibu lihat Abi main piano di mana di Instagram tuh ya, pas lagi di Milan, pas lagi ini, itu bener-bener ya mungkin kekuatan tangannya itu terlatih dari gantungan-gantungan seperti ini. Gitu. Tapi gimana coba? Orang kita nggak punya piano, kita punyanya digital piano. Digital piano itu kan lebih soft. Iya, betul. Gitu. Makanya saya bilang, Iya. Memang pengaruh sekali ya. Pengaruhnya memang berasa sekali ya sama Budian ya. Untuk berlatih bergelantungan. Kesannya simple ya, Ibu ya. Bergelantungan, anak saya bergelantungan aja, tapi ternyata efeknya panjang. nggak aja loh, itu nggak aja loh. Nah, kalau aja kenapa di tempat-tempat terapi yang di itu ada tempat gelantungan? Kan bisa buat dia bermain, bisa untuk melatih kepatuhan. Misalnya, misalnya kita mengajarkan anak instruksi, anak autis itu kan rata-rata nggak ngerti instruksi, misalnya two steps instruction misalnya. Habis naik tangga, kamu main ke ayunan ya, misalnya gitu. Itu juga kan bisa melatih kepatuhan-kepatuhan seperti itu. Karena kan ini kita tuh jangan sampai kita tuh nggak menyiapkan anak ABK. Kalau anak kita nggak, kalau anak tipikal pasti udah ngerti lah ya, setahun sekali mungkin udah lebih. Kalau anak ABK itu mesti dipersiapkan. Kita bawa dia ke playground yang anak umum banyak gitu. Nanti dia nggak ngerti, terus yang ada dia malah dorong-dorong anak lain, membahayakan kan. Nah, dengan kita latih dulu di rumah, cara bermainnya benar, itu paling nggak ya mungkin sliding nggak ada ya, tapi paling nggak yang cara naik, cara gelantungan, cara apa itu udah bisa. Baru, nah saya dulu pas 9, saya selalu menunggu pada saat taman lagi sepi, baru saya berani. Setelah saya yakin Abi itu memang udah bisa, dia paham instruksi, dia tahu bahaya, baru saya menjauhkan ke anak-anak lain. Wow. Gitu. Jadi itu prosesnya cukup panjang gitu. Makanya saya bilang kalau misalnya sekarang nih, saya nggak ngerti ya. Memang ada beberapa tempat terapi yang buka, tapi saya tahu ya, salah satu ownernya tempat terapi sensory integrasi di Jakarta pun yang terkenal, itu pun juga menyarankan bahwa udahlah terapi itu seminggu sekali aja, habis itu latihan sendiri di rumah, gitu. Nah kalau misalnya seminggu sekali, terus habis itu latihan sendiri di rumah tapi di rumah nggak ada alatnya, terus gimana? Ada beberapa hal yang kayak gelantungan. Sekarang gini, kalau gelantungan ya orang tua oke deh, COVID mahal banget nih, kalau saya nggak ada budget tuh gimana? Terus gantinya pakai apa? Bikin sendiri gitu. Kan serem. Nggak, saya cuma membayangkan aja gitu loh. Kalau saya kemarin, ya coba deh, kita kelas besi sendiri gitu, kelas besi gitu, manggil orang tukang las, atau enggak yang mainan yang zaman dulu gitu. Ya terserah sih, terserah. Cuman kan itu pasti di outdoor kan, nggak di indoor gitu. Ya ngawasin aja panas-panas nggak apa-apa. Saya juga dulu begitu. Kalau ini kan memang ini bisa indoor bisa outdoor ya sebenarnya ya. Iya. Cuma memang disarankan lebih ke indoor karena ada ada rubbernya kan. Ya, betul. Nah, cuman memang Jadi, kalau misalnya di sini memang istilahnya tadi ada pilihan ya. Oh iya kalau misalnya mau bikin sendiri bisa. Nah, jadi waktu awal itu saya sharing sedikit nih Budian ya. Jadi waktu awal memang banyak yang bertanya sama saya, bedanya apa sih Grofit sama kalau saya bikin sendiri misalnya, atau saya beli kayak zaman dulu ya, yang banyak mainan dari besi-besi. Nah saya bilang ya Ibu, kalau habis bermain seperti itu, komennya apa kalau anak habis bermain? Satu pasti komennya, tangannya kok bau karat ya gitu. Itu yang paling umum gitu, kok tangannya bau karat ya gitu. Nah terus yang kedua, mereka kebanyakan itu bahwa tangannya biasanya baret karena biasanya kebanyakan mereka tajam ya. Nah sedangkan kita anak-anak nggak akan bisa jangan ya main dekat situ tajam, jangan sampai ke situ ya, kita mau sampai kapan kita ngomong seperti itu ya. Nah jadi memang
very basic banget komennya adalah satu, anak saya kok tangannya bau besi ya, kalau pulang tuh bau karat dan itu bisa hilang, apalagi kalau mainnya setiap hari. Nah, jadi makanya kita yakinkan bahwa dengan playground ini sangat aman buat anak-anak. Boleh mungkin Ibu Dian juga sudah mencium ya, apalagi kalau di kamar kan nggak mungkin, kalau memang bau tidak mungkin tidak tercium ya. Nah, jadi memang ini sangat aman gitu. Jadi kita sudah memilih bahan, memilih finishingnya juga benar-benar yang aman untuk anak-anak. Boleh dicoba, tidak ada bau karat, tidak ada yang tajam. Nah, jadi untuk khususnya anak-anak berkebutuhan khusus, ini benar-benar sangat aman sekali ya, Dian ya. Betul, betul. Ini Bu Tres, ada nih yang nanya sama saya, kalau misalnya di luar Jakarta, Jabodetabek gimana nih ya? Bisa nggak cuma dikirim barangnya aja terus orang tuanya instalasi sendiri? Oh, bisa. Jadi sebenarnya ini bisa DIY juga. Nanti kalau memang mau pasang sendiri, itu bisa kita pandu lewat video call. Sekarang mudah ya teknologi ya, lewat video call. Nah, jadi yang kita terakhir ada kirim ke Batam, kita ada kirim ke Batam juga, ada kirim ke Denpasar juga. Nah, 2 pulau itu memang tidak diminta kita untuk yang pasang. Tapi terakhir ada yang ke Surabaya, itu tim kita diberangkatkan ke Surabaya. Iya, iya. Memang nanti pasti ada tambahan biaya instalasi ya. Nah, biaya instalasi itu biasanya tiket pesawat sesuai dengan harga tiket pesawatnya bisa dibelikan dari sana juga sama transport untuk dari airport ke rumah seperti itu. Nah, jadi memang semuanya reasonable sekali. Untuk yang di luar pulau yang Batam dan Pasar kemarin itu tidak pasang, jadi kita pandu lewat video call. Karena sebenarnya untuk instruction-nya itu semua sudah sangat jelas sekali. Barang-barangnya pun akan kita cek sebelum diberangkatkan. Barang akan kita videokan, kita cek lagi. Jadi kita buka, tapi jadi barang dari segel kita buka, kita videokan bahwa barang-barang semuanya sudah komplit. Iya, iya. Iya. Yang penting tembok aja. Kuat. Ya, temboknya kuat ya. Iya, iya. Iya, soalnya paling enggak gini loh. Ini kan masa pandemi itu kan nggak adil buat kita semua dan nggak apalagi nggak adil buat anak. Nah, jangan sampai anak itu kasihan gitu loh. Mereka tuh udah masa kecilnya terganggu gara-gara ini. Terus kitanya ya kalau ada ya ada ya diusahakan lah gitu loh. Maksudnya gimana ya? Saya cuma pengen orang tua tuh ya rezeki itu bisa dari mana aja lah itu. Saya cuma mau gini apa ya, bukan apa-apa ya, kita bukannya promosi itu gimana, cuma pengen mengetuk hati orang tua aja gitu loh. Misalnya kalau memang ada, jangan ragu gitu. Maksudnya nggak akan rugi soalnya, dan jangan takut aduh kalau anaknya bosan gimana. Ya, ibu mau anaknya takut anaknya bosan atau takut anaknya nggak bisa apa-apa. Itu aja sih. Ya mungkin nggak bisa, bukan yang bisa apa ya, fungsinya tidak bisa maksimal. Perkembangannya mungkin bisa apa-apa pasti pada perkembangan itu, paling nggak saya jangan sampai menyesal usianya dia itu sudah lewat. Masa kalau misalnya kita baru beliin atau baru sediain seperti ini di usia SMA kan udah nggak lucu ya, maksudnya ya mungkin berguna tapi kan tidak se bagus pada saat dia masih usia di bawah 12 tahun. Gitu. Tapi ini juga masih bisa dipakai terus sih nanti sama Abi ya, kalau kayaknya sih kalau Abi sih bakal butuh terus ya, karena kalau saya lihat anaknya begitu kayaknya sampai SMP kayaknya ini masih pakai. Jadi kan saya di rumah juga pasang nih Bu Dian ya. Anak saya kan yang cowok sama kayak Abi bulan 2012 ya kelahirannya ya. Cuman anak saya di September. Nah, jadi anak saya ini memang selalu saya suruh main grofit ya, pagi main, malam main sebelum tidur, karena kan kalau di kamar nggak kan ya pakai HP. Nah, jadi saya sebenarnya bergelantungan aja praktikan, very simple. Nah, tapi itu impact-nya saya lihat itu, saya suruh dia latihan basket juga meskipun hanya di rumah. Itu dia bisa shoot-nya lebih jauh. Karena tanpa dia sadari kekuatan tangannya kan jadi lebih kuat ya, jadi nggak harus pakai angkat beban ya. Nah, kemudian yang saya baru tadi keingetan karena Ibu Dian bicara bahwa Abi itu belajar untuk motorik, dia main ke playground, akhirnya bisa main sepeda di usia 6 tahun. Nah, anak saya itu dari kecil dia nggak mau disuruh main sepeda roda 2. Sampai saya udah capek suruhnya ya, saya capek suruhnya, saya pegangin juga nggak mau, akhirnya saya give up aja. Nah, karena pandemi, lagi musim boys kan sekarang ya, pandemi musim boys, saya suruh anak saya tetap nggak mau, akhirnya dia mau sendiri. Dia mau sendiri tanpa saya pegangin, dan itu tidak sampai 1 minggu, mungkin hanya berapa hari ya, dia bisa naik sendiri sepedanya.
Nah, itu Ya karena berarti udah melatih. dia koordinasi ya. Berarti karena dia sering manjat, climbing, koordinasinya jadi balancingnya pun lebih bagus. Itu saya benar-benar alamin sendiri. Jadi saya tidak mengalami namanya, oh anak belajar sepeda, pegangin, didorong, itu saya nggak ngalamin sama sekali. Seperti itu. Ya, Nah, tadi saya ya, bercerita nih karena Budian bilang, oh itu koordinasinya yang diajarin. Jadi ya. jangan paksa anak belajar sesuatu dulu tanpa basicnya kuat ya. Betul, betul. Ya itu Nah, namanya ada tuh Bros di saya baca di bukunya Tara Delane itu yang bagian gross motoric skills tuh, jadi bagaimana teorinya tuh ada gitu. iya, iya, iya. Teorinya ada gitu. Nah, berarti parents nih, ibu-ibu, bapak-bapak udah harus mulai search tentang gross motoric untuk anak-anak karena itu sangat penting sekali, ya. Jangan Nggak cuma sampai melatih, melupakan. nggak cuma Iya, iya, melatih gross motoricnya juga dia terlatih di sini. betul, betul. Nah, sekarang mungkin karena waktunya terbatas nih, kita pengen ngobrol panjang ya, Budian. Nah, kira-kira kalau dari Budian sendiri sebenarnya kan ini special learning with Abi. Apakah ini memang membuka apa ya konsultasi apabila ada orang tua yang ingin berkonsultasi atau ngobrol dengan Budian lewat Instagramnya itu bisa juga? Sebenarnya sih gini, waktu saya kan sekarang terbatas ya, nggak seperti zaman di Milan. Banyaklah kerjaan di sini. Jadi saya tuh sekarang terbatas hanya untuk memberikan sesi parent group coaching. Jadi sifatnya online gitu. Jadi karena kan sekarang kan banyak orang tua yang kebingungan. Tapi kan pada tutup, online nggak mungkin gitu. Jadi saya memberikan coaching bagaimana orang tua bisa menjadi terapis anak sendiri. Gitu. Gitu aja sih paling. Terus kalau misalnya butuh parent coaching private ya silahkan, tapi saya nggak ya itu terbatas juga, hanya beberapa orang tua yang bisa private coaching. Tapi untuk konsultasi sih saya kan bukan konsultan ABA ya. Konsultan ABA itu adalah BCBA. Saya lebih ke parent coach, bagaimana orang tua tuh bisa saya diri, saya berikan teori-teori ABA yang praktis supaya bisa mudah untuk diterapkan, terutama untuk anak-anak yang baru didiagnosa autism. Itu paling tidak ada hal yang misalnya bagaimana dia bisa meminta, bagaimana dia bisa menguasai kosakata sampai 1000 lah, jadi ngebut intervensi dini gitu, cara praktisnya gitu. Jadi tapi untuk kedepannya, misalnya kalau ada masalah-masalah yang begitu, misalnya masalah perilaku yang bermasalah sekali ya, misalnya sampai banting-banting atau apa ya, itu orang tua harus konsultasi ke konsultan ABA. Jadi saya lebih ke apa ya, bahwa ya lebih ke ABA advocate ya juga ya, karena kan bagaimana ABA itu memang sangat bagus untuk orang tua yang memiliki anak kebutuhan khusus dengan autism. Sebenarnya nggak cuma autism juga sih, yang lain juga, cuman paling nggak autism itu dia lebih, itu adalah ilmu yang harus dikuasai semua orang tua yang mempunyai ABK autis, karena itu solusi. Kalau misalnya kita menerapkan parenting gaya anak-anak itu nggak bakal jalan, frustasi orang tuanya, frustasi anaknya juga nggak maju-maju gitu. Paling itu aja sih. Oke. Jadi mungkin kita harus akhiri sesi ini, tapi yang kita simpulkan dari kita berbicara ngobrol sama Budian yaitu jadi orang tua kita memang harus lebih bijaksana, kita harus lebih wise, memilih mana yang memang baik untuk anak, yang apabila ada kebutuhan orang tua yang memang tidak urgent bisa didahulukan untuk anak. Kita lebih mensupport mereka ya, karena istilahnya mereka akan berkembang terus, jangan sampai kita nantinya menyesal. Yang bisa kita sediakan adalah media, fasilitas, kasih sayang, affection, dan waktu untuk anak-anak kita. Betul ya Budian ya. Jeli-jelinya melihat kebutuhan anak. Iya. Jeli-jelinya melihat kebutuhan anak. Dan itu benar-benar orang tua harus observasi sendiri. Betul. Bukan terapi, bukan manapun. Orang tua sehari-hari harus lihat. Betul. Sabar, telaten seperti Ibu Dian yang Nah, jadi kalau misalnya ataupun teman-teman dari Profit yang ingin bertanya, bisa melalui Profit juga, nanti kita akan bisa diskusi dengan Ibu Dian, nanti kita akan berikan hasil diskusinya, atau misalnya memang mau langsung mungkin DM ke Ibu Dian, silakan, tapi memang waktunya dipilah-pilah, karena memang Ibu Diannya seperti sudah diinfokan, memang banyak kegiatan ya Bu ya, di sini, seperti itu. Oke, kalau gitu, ya, saya
Saya sebenarnya juga lawyer. Ah, iya, iya, betul, betul. Seorang lawyer dari ini ya, Universitas Indonesia. Ya, betulan. Cuman, ya ini saya juga kalau misalnya ada orang tua yang mengalami masalah hukum, atau ABK ya, yang anaknya mengalami masalah hukum, bisa saya pro bono untuk itu. Saya memberikan konsultasi gratis untuk itu. Untuk orang tua ABK yang autis yang menghadapi masalah hukum. Saya ada pro bono untuk itu. Oke, oke. Terima kasih banyak Bu Dian waktunya. Ini sudah 1 Sama-sama, jam Bu, 13 menit. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, terima kasih untuk teman-teman GoFit yang sudah stay tune di Instagram Live. Ada pertanyaan atau apapun bisa langsung kirim kita DM atau melalui WhatsApp. Oke, thank you Ibu Dian dan semuanya. Selamat sore. Sore.